Jadi pada saat tante itu meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup atau saudara-saudaranya yang masih hidup hanya adik perempuannya saja. Iya benar. Kemudian keponakan-keponakan dari saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia, begitu? Iya, keponakan-keponakan termasuklah Baik. saya, termasuklah ada lagi adiknya, abangnya juga, saudara saya laki-laki juga, abangnya itu juga gitu. Baik, baik. Gitu, Ustaz. Jadi berdasarkan ketentuan faraid, yang menjadi Ya, ahli waris dari almarhumah tante kita itu adalah adik perempuannya yang satu orang itu dan semua keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya. jadi saya Ah, dapat gitu ya Ustaz. dapat semua keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya, itulah ahli warisnya. Pembagiannya Ya, berapapun banyaknya harta warisan almarhumah tante itu, maka adik perempuannya yang satu orang itu berhak mendapatkan setengah dari harta warisannya. iya iya iya. Setengahnya lagi dibagi rata untuk berapa banyaklah keponakan laki-laki almarhumah tante itu, keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya yang sudah Laki-laki. duluan meninggal, ya. Jadi kalau saudara perempuan, keponakan tidak dapat ya. Keponakan yang menjadi ahli waris itu hanyalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki saja. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki bukan ahli waris. Gitu Ustaz. Keponakan laki-laki dan keponakan perempuan dari saudari perempuan pun bukan ahli waris. Jadi seperti itu. Ya. Hanya Kalau dari saja, pihak suaminya itu mendapat berapa Ustaz? Dari ha, pihak suaminya tante ini. ini kalau harta yang ada itu harta penuh dari tante, maka dari pihak suaminya nggak dapat apa-apa. Maka kalau begitu harus jelas dulu ini harta yang ditinggalkan almarhumah tante ini apakah harta pribadi tante atau harta bersama dengan suaminya dulu. Kalau dia sudah menikah kan berarti kan harta bersama kan? Oh, berarti waktu meninggal dulu suaminya itu belum ada pembagian harta. Belum. Oke, kalau begitu, misalkanlah harta bersama mereka, karena belum dibagikan, misalkanlah harta bersama mereka itu 1 miliar. Itulah yang ada sekarang ini, 1 miliar. Maka hitungannya dimulai pada saat almarhum suami tante meninggal dunia. Pada saat almarhum suami tante meninggal dunia, yang menjadi harta warisannya 500 juta dari 1 M tadi. Separuh 500 juta lagi itu mutlak menjadi bagian almarhumah tante yang saat itu masih hidup. Baru kemudian suaminya ada anak enggak? Nggak ada Ustaz. Kemudian almarhumah tante selaku istri masih berhak mendapatkan 1/4 dari 500 juta harta warisan almarhum suaminya itu. Sisanya Jadi sekarang udah sisanya. Sisanya kan kalau 1/4 dari itu, sisanya diberikanlah kepada saudara-saudara dari almarhum suaminya itu. Tapi kalau sekarang udah dua-dua meninggal, pembagiannya Iya, gimana? pembagiannya tetap seperti itu. Kalau tetap seperti itu. Jadi dibagi dua lah harta bersama itu, separuhnya menjadi harta warisan almarhum suami, dari separuh yang menjadi harta warisan almarhum suami, 1/4-nya kembali lagi kepada tante. Sisanya atau 3/4 dari harta warisan almarhum suami tante itu menjadi hak dari saudara-saudara almarhum suami tante tadi. Tapi kalau anak angkatnya Ustaz, Anak angkat bukan ahli waris. Anak angkat bukan ahli waris dan anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.
Begitu. Jadi pada saat almarhum tante meninggal dunia, harta warisannya hanya 500 juta ditambah seperempat tadi. Seperempat dari 500 juta berarti 125 juta. Kalau asumsi harta bersamanya 1 M, maka yang menjadi harta warisan almarhumah tante hanya 625 juta. Inilah yang dibagi seperti yang kita sampaikan tadi. Setengah untuk adiknya, sisanya dibagi rata untuk keponakan-keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya itu. Tapi sisanya yang selain itu untuk bagian dari suaminya ya? Iya. Kemudian satu lagi, anak angkat memang bukan ahli waris. Kemudian keponakan perempuan dari almarhumah tante memang juga bukan ahli waris. Tapi dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah berfirman, wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila dalam pembagian harta warisan itu ada kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan itu berbagi rezekilah dengan mereka-mereka yang disebutkan itu, dan berbicaralah kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Artinya kasih jugalah sama anak angkat itu, kasih jugalah sama keponakan-keponakan perempuan itu. Tapi sifatnya hibah, kadarnya tidak ditentukan. Ikhlas hatilah. Kalau orang Mandailing, kita yang Nasution ini mengatakan ingot-ingot mengesoni. Baik Pak ya. Begitulah cara pembagiannya. Ya, karena saya masih janggal kemarin kan saya dikasih gitu kan Ustaz ya. Jadi saya menanyakan, takut saya kalau saya bukan hak saya terima. Nanti kan berhak. Iya. Ustaz. Jadi kalau dalam sekarang Ustaz saya hibahkan, maksudnya saya hibahkan ke anak boleh Ustaz ya? Kalau itu sudah haknya ahli waris, itu sudah menjadi haknya ahli waris, sudah mendapat bagian dia dari harta warisan itu, namanya milik dia, suka-suka dia lah. Mau dijualnya boleh, mau diserahkannya boleh, mau dihibahkannya boleh. Bukan, maksud saya bukan harta yang dari itu, harta saya sendiri saya pribadi. Oh, ini di luar dari apa tadi? Di luar konteks. Ya, kalau boleh, silakan Pak, silakan. Tapi memang kalau hibah itu artinya kalau sudah dihibahkan Pak, berpindahlah kepemilikan dari kita yang memberikan hibah kepada yang menerima hibah. Milik dia itu, sehingga pada saat nanti saatnya lah barangkali Allah berkehendak, pada saat kita meninggal dunia, apa yang sudah kita hibahkan entah masuk lagi dalam harta warisan kita, udah menjadi milik dari yang menerima hibah tadi. Enggak masuk lagi. Begitu Pak ya? Ya. Oke, makasih banyak Ustaz. Sama-sama Pak, sama-sama. Allah. Makasih udah tenang ini. Nanti kalau ada saya perlu lagi, saya boleh nanya ya. Insya Allah, siap. Baik Pak. Tentang ini kan banyak masalah-masalah hukum ini saya kan kurang paham juga. Baik Pak. Sebenarnya tuan guru kita Ustadz Zahid Nasution pun sudah bisa menyampaikan ini. Enggak Ustadz lagi pakar. Ustadz Zahid kan maksudnya dia kan satu dia salah memilah lebih. Oh iya. Biar menguatkan begitu Pak. Baiklah. Dia pun nggak paham. Memang dia bilang seperti itu, tapi kan Iya. dia mau lebih supaya. Baik Pak. Nanti izin saya bisa minta nomor telepon Ustadz ya. Boleh Pak. Pikiran Ustadz. Siap insya Allah. Makasih banyak Ustadz. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.